Yaitu tentang bahaya gas air mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam channel Materi Kesehatan Mudah atau yang kami singkat dengan channel Makes Mudah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan sebuah tema yang sangat menarik untuk kita kaji, untuk kita pahami bersama, karena hal ini menyangkut dengan kesehatan kita, bahkan nyawa teman-teman semuanya ya, yaitu tentang bahaya gas air mata. Namun bagi teman-teman sekalian, bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silahkan Anda subscribe untuk mendapatkan informasi yang terkini dari materi-materi kesehatan mudah yang kami sampaikan. Insya Allah materi yang kami sampaikan akan bermanfaat untuk Anda, untuk keluarga Anda, dan untuk orang-orang yang Anda cintai. Baiklah teman-teman sekalian, kita langsung saja kepada tema yang akan kita bahas. Apa itu gas air mata? Gas air mata adalah cairan kimia atau bahan kimia yang berupa cairan yang nanti akan keluar dari suatu alat berbentuk tabung yang dibuka ya, kemudian mengeluarkan semacam asap, yang asap itu adalah gas. Kemudian juga bisa melalui semacam letusan atau tembakan dengan mengeluarkan gas tersebut. Dan ini adalah cairan kimia, isinya adalah, kandungannya adalah bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Dan ini sering digunakan untuk menghalau kerusuhan, untuk menghalau orang-orang yang mau berbuat kerusuhan atau melakukan demonstrasi, biasanya seperti itu. Dan di dalam peperangan ya, gas air mata ini sudah dilarang untuk dijadikan sebagai senjata kimia di dalam berperang, karena ini adalah bagian dari senjata kimia yang digunakan di dalam berperang. Awal-awalnya seperti itu yang dilakukan oleh pada waktu itu negara Prancis dan Jerman, yang itu dilakukan pada Perang Dunia ke-1. Kemudian berlanjut sampai kemudian ada larangan tentang penggunaan gas air mata di dalam peperangan. Tetapi gas ini masih digunakan oleh para penegak hukum untuk menghalau kerusuhan atau menghalau massa yang tidak dikehendaki pada demonstrasi misalnya. Dan ini adalah gas yang berbahaya untuk kesehatan. Oleh karena itu kita perlu tahu apa sih gas air mata itu, isinya apa yang dipakai, kemudian bahayanya bagi kita, dan apa yang harus kita lakukan kalau kita na'udzubillah min dzalik mengalami paparan atau terkena gas air mata tersebut. Kemudian gejalanya apa saja. Ya, baik, kita langsung saja. Mungkin Anda sudah tidak sabar tentang gas air mata ini. Apa itu gas air mata? Disebut gas air mata karena gas ini ketika mengenai mata maka akan mengeluarkan air mata ya. Air mata akan keluar ketika mengenai mata. Tapi sebenarnya tidak hanya mata yang keluar airnya ketika kena gas ini, tapi juga air, cairan lendir hidung, cairan, bahkan cairan dalam tubuh kita, dalam membran-membran mukosa misalnya, air liur juga bisa keluar secara berlebihan, air lendir dari hidung bisa, karena saking pedihnya, saking bisa membuat organ-organ dalam tubuh kita itu terpapar dan mengalami hal yang tidak nyaman, sehingga mengeluarkan zat-zatnya untuk menetralisir ya, seperti kena mata keluar air mata, kena hidung keluar kelenjar hidung, kena mulut bisa keluar air liur, bahkan bisa muntah-muntah ya, bukan hanya mual, bahkan bisa muntah-muntah. Ini sebagian gejala dari terkena dampak gas air mata. Nah, bahan yang digunakan ada beberapa macam, di antaranya adalah yang dikenal dengan bahan CN. Ini kalau saya baca Inggrisnya mungkin salah, mohon maaf ya, yaitu chloroacetophenone dan CS, yaitu chlorobenzil denemalononitril. Nah, ini dua bahan ini bahan yang sering digunakan di dalam gas air mata. Dan ada lagi yang ketiga yang sangat kita kenal, dan ini mudah kita dapatkan, yaitu bahan dari bubuk merica. Ini juga bagian dari gas air mata yang bisa digunakan khususnya untuk perlengkapan pribadi, senjata pribadi kita.
ketika kita membuat bubuk atau membeli bubuk merica, kita campur dengan zat tertentu misalnya alkohol, kemudian dimasukkan ke dalam spray, ini bisa dijadikan sebagai senjata. Ketika kita mungkin mau bepergian, khususnya ibu-ibu atau siapapun ya, dimasukkan ke dalam botol parfum, bisa digunakan untuk senjata kita, senjata berupa cairan berbahaya yang bisa membuat mata pedih dan sulit membuka ya, karena saking pedihnya. Dan ini akan bisa membuat kita terhindar dari kejahatan. Nah, teman-teman sekalian, apa yang terjadi akibat terkena gas air mata? Seperti yang saya sampaikan tadi, bisa terjadi iritasi atau lukanya mata. Kemudian ketika mengenai hidung, keluar kelenjar hidung, lendir hidung, mengenai mulut, keluar lendir, keluar air liur yang berlebihan, mual-mual, bahkan muntah. Ketika mengenai kulit, rasanya seperti terbakar, perih, panas, bahkan iritasi merah-merah atau ruam kulit. Ini kalau terjadi pada kulit. Kemudian kalau mengenai saluran napas tadi ya, kita otomatis kan bernapas, bisa juga menghirup. Ini bisa memicu terjadinya sesak napas ya. Dan ini sangat berbahaya bagi Anda yang menderita penyakit asma ya, yaitu penyakit yang inti masalahnya adalah karena faktor alergi, atau Anda yang menderita penyakit menaun, penyakit kronis, paru-paru kronis, atau disebut dengan PPOK ya, paru-paru kronis yang menaun. Ini ketika kena gas air mata bisa sesek, bisa batuk-batuk, megap-megap ya. Bahkan di antara efek gas air mata juga kalau terjadi pada tenggorokan bisa mengalami semacam penyempitan begitu, sehingga akan menyebabkan sulit bernapas. Ditambah kalau kena asma, ditambah kalau Anda penyakit paru-paru kronis, ini sangat efeknya bisa berbahaya sekali, bahkan bisa meninggal dunia. Oleh karena itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ketika seseorang terkena gas air mata tersebut ya. Termasuk pula belum saya sebutkan tadi, di samping bisa muntah-muntah juga bisa mengalami diare, bisa mengalami disorientasi. Disorientasi itu bingung, linglung ya, ketika kena gas air mata kesemprot masuk ke otak, kita hirup ya, masuk jantung, masuk paru-paru ya, otomatis ke otak juga ya. Ini karena melalui peredaran darah ya, meracuni oksigen. Ini juga bisa menyebabkan kita linglung atau bingung, disorientasi, tidak tahu ini di mana tempatnya, di mana, kita blank begitu. Nah, apa yang kita lakukan ketika secara tidak sengaja terkena paparan gas air mata? Yang pertama, kita berusaha menutup mata. Kalau bisa pakai kacamata selalu ya, kalau bisa pakai kaca apapun, helm ditutup begitu. Misalnya secara tidak sengaja demo kita lewat di bawah ada gas air mata yang nyembur ke kita, mengenai kita, kita tutup juga mulutnya dengan kain. Kalau bisa kain basah, ada aqua, langsung ambil kain basah. Ada masker, sudah pakai masker, maskernya dibasahi, ini lebih baik untuk mencegah agar minimal ya zat air mata atau gas air mata tersebut masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam saluran pernapasan kita. Kemudian kita harus segera melarikan diri, segera pergi ke tempat yang lebih tinggi dan menjauh dari area yang ada gas air mata tersebut ya, segera mungkin. Kemudian selanjutnya, setelah itu tubuh kita yang kena gas air mata ya, ketika kena mata kita bilas mata kita ya, kita bilas mata kita dengan bilasan kurang lebih 10-15 menit dengan air mengalir yang bersih ya, tidak harus air steril ya, air mengalir yang bersih. Kita bilas mata kita, melek, kita keran kita buka biar mengalir di sini, biar terbilas. Ketika masuk hidung juga bisa kita hirup, kita semprotkan ya, seperti istinsak di dalam berwudu ya. Kemudian kumur-kumur, kemudian kita basuh seluruh anggota tubuh kita, kita raup. Kalau kita sempat pulang, kita pulang ya, kita mandi sebersih mungkin, kita keramas, kita sabun semuanya sampai benar-benar badan kita bersih dari gas tersebut. Karena apa? Kalau mengenai kulit, gas tersebut bisa membakar kulit, mengiritasi, bisa lecet-lecet ruam-ruam kemerahan ya. Dan ini adalah hal yang sangat tidak nyaman bagi kita. Kemudian pakaian juga dilepas. Kalau perlu, kalau banyak di situ gas air mata di situ, dibuang saja, diganti. Karena kalau masih ada di baju, ini akan menempel ke kulit dan kulit juga kena efek dari gas air mata tersebut. Oleh karena itu, ketika kita memang bajunya mungkin baju baru masih bagus, kok eman-eman sekali, mungkin perlu dicuci beberapa kali, maka simpan di dalam plastik, jangan dicampur dengan pakaian yang lain sehingga akan mencemari, akan nempel ke pakaian lain yang tidak kena gas air mata, sehingga khusus pakaian yang kena gas air mata tersebut dicuci sebersih mungkin 2 kali 3 kali sampai benar-benar bersih, pastikan bersih baru
bisa dicoba dipakai. Kalau dipakai masih gatal, cuci lagi. Atau kalau tetap gatal, ya, efeknya masih ada terus, ya bisa dengan terpaksa dimusnahkan atau dibuang. Itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan ketika seseorang terkena gas air mata untuk mencegah seminimal mungkin ya efek dari bahaya gas air mata tersebut. Kemudian teman-teman sekalian, ingat ketika mengenai mata, jangan mengucuk-ucuk mata begini, jangan. Karena kalau matanya sudah iritasi, sudah ya semacam lecet kecil gitu, kita gini kan nanti bisa bertambah. Langsung saja dibilas, diguyur dengan air mengalir ya. Nah, teman-teman sekalian, kemudian kalau terjadi sesak napas atau muntah-muntah atau diare atau pusing atau tekanan darahnya naik, deg-degan terus, denyut jantungnya juga lebih cepat ya, maka Anda segera ke rumah sakit, ke fasilitas kesehatan terdekat, ke UGD untuk mendapatkan pertolongan. Apalagi kalau sesek, apalagi kalau asmanya kumat ya, ini harus segera mendapatkan pertolongan medis, karena kalau tidak sangat berbahaya. Demikian pula ketika kena gas air mata ya, dalam waktu yang lama berulang kali, ini pun berbahaya daripada yang baru kena sekali dalam waktu yang singkat dan langsung segera mendapatkan pertolongan. Kalau kena dalam kondisi dia mungkin berada di area yang sempit, kemudian juga dalam waktu yang lama, Anda juga punya penyakit bawaan asma misalnya, ini tidak ada jalan lain kecuali Anda harus segera keluar secepat mungkin kalau bisa ya. Kalau ada teman, segera minta tolong untuk mendapatkan pertolongan di fasilitas kesehatan sehingga tidak terjadi hal-hal yang jauh lebih membahayakan diri Anda. Nah, itulah teman-teman sekalian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang bahaya gas air mata, bagaimana pertolongan ketika seseorang terkena gas air mata tersebut. Semoga bermanfaat. Cendrawasih Burung Papua, terima kasih dan sampai jumpa. Ingat, satu hal yang ingin saya sampaikan, untuk mencegah yang terbaik diantaranya adalah tidak usah Anda ikut kerumunan yang di situ risiko terjadi akan adanya gas air mata, lebih-lebih kalau sekedar demonstrasi. Kalau Anda punya masalah melihat adanya kemungkaran, kezoliman, maka Anda cukup sampaikan ya dengan lisan, dengan cara yang baik, secara sembunyi-sembunyi. Atau kalau Anda tidak mampu, maka Anda pun cukup dengan berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kezoliman, kemungkaran yang terjadi di suatu masyarakat bisa diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja melalui orang-orang yang baik. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.